Aku sering lihat business owner yang salah menentukan target market dan akibatnya jualannya nggak laku karena nggak tepat sasaran. Mari kita bahas 5 langkah penting untuk menentukan target market atau target pasar buat kamu yang masih pemula. Let's go! Oke, kenapa target market itu penting? Jadi, waktu itu aku ada buka Q&A di Instagram dan ternyata banyak yang kepo ya gimana caranya untuk menentukan target market yang tepat. Oke, jadi buat kamu yang mungkin belum tahu, target market adalah sekelompok orang yang spesifik yang akan ditargetkan oleh suatu bisnis untuk jualan produk atau jasa mereka. Nah, sebelum aku lanjut ke langkah-langkah untuk menentukan target market, aku mau sharing dulu nih dikit, kenapa sih target market itu penting dalam bisnis? Dan kenapa sih kita harus kenal dengan baik target market kita itu siapa? Jadi ada 3 alasan penting kenapa target market itu sangat krusial kepada keberhasilan bisnismu, terutama yang nomor 1 nih, dan itu adalah karena kalau kamu tahu target marketmu itu siapa, kamu bisa buat strategi jualan yang tepat sasaran. Kalau kamu tahu siapa yang akan kamu targetkan saat jualan, kamu nggak akan ngasal jualan ke semua orang dan berharap ada satu yang beli. Tapi kamu akan fokuskan semua strategi kamu pada calon customer yang paling memiliki potensi untuk belanja sama kamu. Yang kedua adalah efisiensi biaya. Kalau kamu udah tahu jelas nih siapa sih yang kamu harus targetkan saat kamu pasang iklan gitu, ya kamu nggak usah buang terlalu banyak biaya untuk coba jualan produkmu kepada orang-orang yang mungkin mereka nggak akan beli produkmu atau mungkin mereka paling lihat-lihat doang dan kemungkinan belanjanya itu kecil. Ketiga, keunggulan kompetitif. Kalau kamu ini fokus pada suatu segmen pasar, kamu pasti bisa lebih unggul. Kenapa? Karena udah kelihatan jelas nih produkmu itu paling berguna untuk siapa, paling bermanfaat untuk siapa. Nah pasti siapanya ini pasti akan gampang untuk inget produkmu dan otomatis branding kamu pasti kuat. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aku mulai sharing langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk menentukan target market yang sesuai dengan produkmu. Dan yang paling pertama adalah rincikan produkmu. Sebelum kita bisa memikirkan siapa target market kita, kamu harus kenal baik-baik dengan produkmu. Nah, ini bukan berarti kamu list down produk yang kamu jual apa aja ya. No, karena produk itu lebih dari sekedar barang, mungkin lebih tepatnya kita sebut penawaran atau value. Contohnya gini deh, anggap kamu nih jual toko fashion gitu ya. Nah, saat kamu rincikan produk, nggak cukup untuk kamu tulis-tulis produk apa aja yang kamu jual. Misalnya, kaos, kemeja, celana, kaos kaki. Tapi kamu juga harus rincikan fitur, manfaat, value, dan yang paling penting USP atau Unique Selling Point. Untuk contoh toko fashion yang tadi, mungkin kamu bisa tulis manfaatnya itu seperti tersedia ukuran XS sampai 3XL. Terus bajunya bisa ditukar size-nya selama belum dipakai atau belum dicuci. Terus terbuat dari kain yang ramah lingkungan. Atau mungkin modelnya itu kekinian dan trending. Makanya kamu harus tahu dulu produkmu itu apa, penawaran kamu itu apa, biar nanti kamu bisa pikir siapa sih yang bakal paling tertarik dengan penawaran ini. Oke, kalau kamu udah kenal baik dengan produk dan penawaranmu, kamu bisa lanjut ke step selanjutnya yaitu asumsi pasar. Tenang, nggak usah stres dulu. Kamu bisa mulai dengan asumsi dulu dan pelan-pelan asumsi itu akan dikoreksi seiring kamu melakukan riset pasar. Ya, tapi asumsinya jangan sampai ngasal-ngasal banget juga gitu. Nah, coba deh, kan tadi di langkah sebelumnya kamu udah mikir apa sih produkmu, penawaran, keunikan, kelebihan. Nah, sekarang kamu coba pikir, kira-kira siapa ya yang bakal tertarik dengan penawaran ini? Tenang, gak usah terlalu detail dulu. Kamu bisa mulai dengan mengasumsikan demografinya seperti usia, jenis kelamin, domisili, kisaran income, dan juga ketertarikan. Nah, kita ambil contoh kasus toko fashion yang tadi ya gitu. Nah, tadi kan kita udah buat kira-kira produknya itu seperti apa, oke? Which is pakaian ukuran XS sampai 3XL yang bisa tukar size, bahannya itu ramah lingkungan, dan juga modelnya kekinian. Nah, kita mungkin bisa mulai asumsi demografinya dulu nih. Misalnya, usianya mungkin sekitar 20-an gitu ya. Jenis kelaminnya mungkin wanita gitu. Nah, terus domisilinya kalau misalnya dari produknya gitu yang kayak ramah lingkungan gitu-gitu, mungkin orang-orang kota besar yang akan tertarik gitu. Lalu kisaran income-nya mungkin menengah hingga menengah atas gitu ya. Lalu ketertarikannya mungkin karena modelnya kekinian ya pasti orang yang
peduli tentang modis, model gitu, pakaian trending, terus mereka juga peduli kelestarian lingkungan, peduli soal mungkin body positivity gitu, karena size kamu kan banyak sampai 3XL gitu kan. Jadi nggak usah kamu takut salah atau nggak usah terlalu overthinking karena ini kamu masih di tahap asumsi. Dan setelah itu kamu bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu market research. Nah kalau kamu asumsinya itu udah ada, tinggal kamu lakukan riset beneran untuk kamu mencari informasi sekaligus memvalidasi apakah asumsi target market yang kamu buat itu, apakah calon-calon yang udah kamu asumsikan itu, apakah mereka benar-benar tertarik dengan produk kamu. Nah, ini yang harus kamu cek di tahap ini. Ada banyak cara untuk melakukan riset market, tapi di video ini aku akan bahas 3 yang paling umum. Yang pertama adalah ngobrol langsung. Nah, kamu ngobrolnya juga jangan ngasal ya, tapi ke orang-orang yang mirip dengan target market yang sudah kamu asumsikan tadi gitu. Boleh temen, boleh keluarga, yang penting mirip dengan calon customer yang ingin kamu tes. Nah, ngobrolinnya tentang apa nih? Yang jelas bukan tentang gosip ya. Nah, coba kamu tanya ke mereka gini. Andai ada produk, which is produk kamu gitu, yang kelebihannya tuh ini. Nah, mereka bakal tertarik nggak? Kira-kira mereka bakal beli nggak? Nah, coba tanya. Nah, kalau mereka bakal beli, kenapa? Kalau mereka gak bakal beli, juga kenapa? Lalu kamu juga bisa tanya, kira-kira mereka tuh biasanya cari produk yang seperti itu atau produk sejenis itu di mana? Apakah di mall, apakah online, di toko pinggir jalan gitu, biar kamu tahu kamu harus jualannya di mana nanti, kayak gitu kan. Habis itu kamu juga sekalian tanya, apa sih masalah atau keresahan yang mereka alami gitu, biar kamu juga bisa menyesuaikan produkmu, biar bisa memecahkan masalah mereka gitu, biar produkmu bisa jadi solusi buat mereka. Nah, kamu bisa bikin survei dengan aplikasi gratis seperti Google Forms dan kamu bisa sebar di IG Story untuk dapat responden, atau kalau kamu ada budget dikit gitu, kamu bisa pakai website atau tools khusus untuk survei seperti Populix dan sejenisnya yang bisa bantu kamu mencari responden yang cocok. Dan cara ketiga adalah pakai data yang sudah ada. Kalau ngobrol langsung atau sebar survei itu nggak memungkinkan, kamu bisa memanfaatkan data yang sudah ada. Nah, caranya adalah ya kamu cari-cari aja di Google gitu ya, dari data-data dari website statistika atau dari penelitian atau mungkin dari survei-survei yang sudah dilakukan orang lain sebelumnya. Yang penting datanya itu relevan dan juga sesuai dengan target market kamu. Nah, kalau kamu udah selesai riset dan feedback dan juga datanya kamu udah dapet, kamu bisa lanjut ke step selanjutnya yaitu evaluasi market dan competitor. Setelah kamu udah dapet semua data-data yang komplit gitu ya, dari perilaku, sifat, masalah, dan lain-lain dari langkah sebelumnya, sekarang waktunya untuk kamu evaluasi beberapa hal penting. Dan yang paling pertama adalah growth potential atau potensi berkembang. Nah, apakah ada cukup banyak orang yang tertarik dengan produkmu, dan juga apakah orang yang tertarik dengan produkmu itu ke depannya kamu lihat masih bisa terus bertambah gitu. Nah, itu penting karena kamu pasti mau bisnis kamu itu terus berkembang kan, terus grow, penjualannya makin banyak kan. Nah, kedua, itu profitability atau potensi cuan. Kamu kalau bisnis pasti maunya cuan kan ya, nggak mau rugi gitu. Nah, jadi setelah kamu riset, coba kamu pikir-pikir, apakah target market yang mau kamu targetkan ini ada potensi cuan? Apakah target market yang mau kamu targetkan itu, apakah mereka punya buying power yang cukup untuk beli produkmu? Dan kalau mereka ada buying powernya, apakah mereka rela keluar duit untuk beli produkmu? Karena kadang nih, orang tuh punya duit, tapi dia relanya beli ini gitu, bukan beli ini. Ada loh. Nah, jadi kamu harus pastikan kalau target market kamu itu rela belanja untuk mendapatkan produkmu. Dan ketiga, kamu juga harus evaluasi kompetitormu. Nah, kompetitormu itu pakai strategi jualan seperti apa? Pastikan kamu nggak menggunakan strategi yang sama persis seperti mereka. Nah, sebenarnya ya, kompetisi dalam bisnis itu normal banget dan juga sehat. Tapi gitu ya, itu beda kalau misalnya kamu itu jual produk yang sama persis, cara jualannya juga sama persis. Nah, lama-lama kamu akan rebutan customer yang sama dengan kompetitormu itu gitu. Dan mungkin kamu malah jadi terjebak di perang harga. Nah, kalau gitu kan ya gak enak gitu kan berbisnisnya. Nah, jadi pastikan kalau kamu ada faktor pembeda, kamu ada perbedaannya lah gitu. Jadi kalau customer beli sama kamu, itu bakal ada
perbedaannya dengan kalau dia beli dengan kompetitor. Oke, langkah kelima dan yang paling penting adalah buat buyer persona. Nah, buat kamu nih yang belum tahu buyer persona itu apa, jadi buyer persona adalah profil yang detail yang menggambarkan dengan jelas calon customer ideal untuk bisnismu itu seperti apa. Jadi udah jauh lebih detail dan juga bukan sekedar asumsi aja, tapi udah didukung dengan hasil riset kamu. Nah, seberapa detail? Ya sedetail mungkin gitu. Kalau misalnya tadi itu kamu lebih fokus ke demografi ya, seperti usia, jenis kelamin, domisili. Nah, sekarang kamu bisa lebih sentuh ke emosionalnya gitu. Oke? Nah, kamu bisa masukin nih pertama, kegiatan sehari-hari market. Nggak apa-apa cerita panjang lebar, mau satu paragraf, satu halaman, nggak apa-apa. Oke? Dan yang kedua, nah, gimana sih gaya bicara mereka gitu? Apakah mereka suka bahasa tongkrongan, bahasa yang santai, bahasa yang formal? Karena ini akan membantu kamu saat kamu lagi memasang iklan atau mungkin kamu lagi lagi copywriting gitu misalnya. Lalu ketiga, apa sih masalah dan tantangan yang mereka alami gitu? Nah, jangan lupa juga untuk kamu list down apa sih tujuan yang ingin mereka capai dan juga apa solusi yang mereka harapkan. Dan juga gimana sih perilaku mereka saat mereka belanja? Apakah mereka tuh tipe orang yang suka impulse buy, yang kalau lihat langsung nafsu beli gitu? Atau mereka tuh tipe orang yang mungkin more likely untuk kayak mikir dulu lah 10 kali gitu, atau tunggu diskon atau gimana? Nah, mungkin kamu pikir, kenapa sih harus sedetail ini gitu? Nah, karena kamu harus mengenal calon customer ideal kamu secara mendalam biar kamu bisa merancang strategi marketing yang benar-benar memanggil untuk mereka, yang benar-benar bisa menyentuh ke hati mereka gitu. Mungkin kamu pikir kalau buyer personanya itu sespesifik ini, yang beli dikit dong. Nah, meskipun buyer personanya itu spesifik, meskipun kamu menargetkan customer yang spesifik, tenang deh, itu nggak berarti hanya mereka doang yang bisa beli produkmu. Nanti kenyataannya, orang di luar sana pasti ada juga yang tertarik dengan produkmu meskipun mereka tuh nggak sesuai atau nggak 100% sama dengan buyer persona kamu gitu. Nah, cuman memang strateginya biar kamu tuh kelihatan unggul dan juga branding kamu itu kuat kalau kamu memiliki satu customer ideal yang bakal merasa terpanggil sekali oleh produkmu. Dan satu hal lagi, kadang-kadang ya target market kamu itu bisa berubah seiring bisnis kamu berkembang, produk kamu juga makin banyak. Jadi pastikan kalau dari waktu ke waktu kamu riset ulang, pelajari feedback customer, biar kamu bisa beradaptasi target market kamu, biar kamu bisa terus relevan ke market. Kan sejauh ini aku udah sharing gimana caranya biar kamu bisa kenali calon customer kamu sedalam-dalamnya. Tapi mungkin kamu masih takut kalau jualan kamu nggak laku. Tenang, nggak apa-apa, karena aku udah pernah sharing 8 kesalahan fatal yang bisa bikin jualan kamu itu nggak laku di video yang ini. Jadi pastikan kamu nonton ya, biar ini nggak terjadi sama kamu. Thanks for watching, dan kita akan berjumpa lagi di video yang ini.